والدار أنجز وعده والبشر أرحم لنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, dalam penggalan surat Al-A'la ayat 16 dan 17 Allah berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, yang artinya adalah sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sahabat muslim, dari penjelasan ayat ini mestinya kita harus menyadari bahwa tujuan kita sebenarnya bukanlah dunia, melainkan akhirat. Sebenarnya kita ini sedang menuju ke sana, atau kita menuju ke alam akhirat. Maka jika kita tidak tahu tujuan hidup ini, tentu kita akan capek sendiri dengan urusan dunia itu. Sahabat muslim, sering saya sampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernapas pasti akan mati. Semuanya akan menemui kematian. Dan dunia ini pasti akan hancur. Kiamat pasti akan terjadi. Dan akhir zaman itu pasti adanya. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil kubur, yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Kalau malaikat Israfil sudah meniup sangkakala yang pertama, maka matilah semua makhluk ini dan hancurlah dunia ini. Ini artinya kiamat sedang terjadi. Dan tiupan sangkakala kedua, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakalah bagi orang-orang yang suka berbuat dusta. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat maksiat terhadap Allah. Maka dia ketika bangkit dari kubur, wajahnya akan menghitam. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah. Dan beruntunglah orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak akan disentuh oleh azab dan tidak pula bersedih hati. Wa yunajjillahu alladzina taqaw bima fazatihim la yamassuhus su' wa la hum yahzanun. Dalam surah Az-Zumar ayat 60 sampai dengan ayat 61. Kemudian apa yang harus kita lakukan, sahabat muslim? Mumpung belum terlambat, mulai sekarang
Kita harus menyiapkan kehidupan akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena akhirat adalah tempat kita kembali. Akhirat adalah terminal terakhir yang nanti akan kita tempati selama-lamanya. Jadi, kalau kita diberikan rezeki berupa harta oleh Allah, maka jadikanlah harta tersebut untuk orientasi akhirat. Caranya bagaimana? Perbanyak amal soleh, seperti membantu fakir miskin, anak-anak yatim, kaum duafa, tetangga kita yang kekurangan dan membutuhkan, dan lain sebagainya. Sahabat muslim, harta itu ada 3 macam. Yang pertama, jika dimakani, maka dia akan habis. Kemudian yang kedua, jika dipakai dia akan rusak. Dan yang ketiga, jika kita meninggal, harta akan menjadi rebutan. Kemudian seperti apa harta yang baik itu? Harta yang kita infakkan dan kita sedekahkan itulah harta yang baik dan akan menjadi milik kita selamanya. Sampai kita meninggal pun harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, insya Allah akan menemani kita di alam kubur dan sampai nanti di yaumul hisab. Kesimpulannya adalah, kalau ingin kebaikan yang sebenarnya, maka rebutlah akhirat dengan memperbanyak amal salih. Dan kalau ingin keberkahan yang sejati, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang terakhir, semoga kita semuanya diberikan harta yang melimpah untuk bekal kita di dunia dan di akhirat. Sehingga kita bisa menjadi orang yang bahagia dunia dan selamat di akhirat. Yang pada akhirnya surgalah tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Tetaplah penolong demi kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.